membahas tentang teori alienasi dari Karl Marx. Dan di sini saya akan membahas tentang biografi Karl Marx. Siapa Karl Marx itu? Karl Marx adalah seorang tokoh sosiolog. Beliau lahir pada tahun 1818 di Jerman. Berasal dari keluarga Yahudi dari keluarga kelas menengah di Trier. Pendidikan pertamanya didapatkan dari orang tuanya di rumah keluarga baron. Dia adalah seorang kawan dekat dan tetangga ayahnya. Pendidikan formalnya di sekolah menengah di Trier. Kemudian dilanjutkan ke Universitas Bonn untuk belajar hukum. Kemudian ia merasa bosan dengan masalah-masalah hukum yang kemudian mulai tertarik dengan bidang filsafat. Untuk lebih mendalami ilmu filsafat, maka Karl Marx pindah ke Universitas Berlin yang saat itu adalah pusat filsafat Hegelian. Menurut Hegel, kehidupan manusia selalu dalam perubahan. Setiap ide dan setiap kekuatan muncul dari kekuatan yang saling bertentangan. Dan ketegangan yang muncul dari kekuatan yang saling bertentangan ini pasti akan mengakibatkan perubahan. Kemudian, Marx melanjutkan gagasan perubahan Hegelian dan mentransformasikan ide-ide radikal yang berasal dari filsafat Hegelian. Pada tahun 1841, ia menerima gelar PhD dalam bidang filsafat, dan pada tahun 1843, ia menikah dengan putri baron, kemudian bekerja sebagai editor pada koran kiri liberal. Marx pindah ke Jerman karena melihat tidak ada kemungkinan untuk berkembang, sehingga ia memutuskan untuk pindah ke Paris dan bertemu dengan Friedrich Engels. Friedrich Engels adalah anak dari pengusaha pabrik yang kaya dan ahli ekonomi yang terkenal. Karya klasiknya The Condition of the Working Class in England, yang menggambarkan keadaan yang menyedihkan dari keluarga kelas pekerja di kota-kota industri di Inggris Utara. Karena gagasannya yang sangat radikal, Marx diusir dari Prancis. Kemudian ia berusaha hidup di Brussels, tetapi ia diusir. Terakhir ia pindah ke London, di mana ia diterima oleh otoritas politik meskipun tidak selalu dengan tangan terbuka. Selanjutnya yaitu konteks lahirnya agama menurut teori alienasi agama. Pandangan Karl Marx, di sini agama adalah proyeksi hasil keinginan manusia. Gagasan keagamaan adalah hasil suatu bentuk masyarakat tertentu. Jadi jika kita membicarakan manusia, tidak boleh kita membicarakannya sebagai tokoh yang abstrak yang berada di luar dunia. Manusia berarti di dunia manusia, yaitu negara dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan negara. Hal inilah yang dimaksud Karl Marx menghasilkan agama. Di sini Karl Marx berkesimpulan bahwa sebelum orang dapat mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, agama itu harus ditiadakan. Mengapa begitu? Karena menurutnya agama akan menjadikan kebahagiaan yang semu bagi mereka orang-orang yang tertindas. Namun demikian, agama tetap tidak dapat ditiadakan berhubung agama adalah produk dari kondisi sosial masyarakat. Maka jika kita ingin meniadakan agama, berarti kita akan meniadakan bentuk kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Karl Marx yakin bahwasannya agama tidak memiliki masa depan, karena agama itu bukanlah kecenderungan naluriah manusia yang melekat pada dirinya. Selanjutnya adalah asumsi dasar teori alienasi agama. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu alienasi. Ini menurut saya review sebentar. Alienasi itu bisa diartikan sebagai keadaan tersendiri, terpisah, atau terpencil. Jadi secara mudahnya itu alienasi adalah mengasingkan atau menjauhkan, menyendirikan, seperti itu. Nah, asumsi dasar teori alienasi agama menurut Karl Marx sendiri, masyarakat itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu bagian basis dan bagian superstruktur. Basis adalah bagian yang menjadi pusat dari struktur masyarakat itu, dan basisnya itu adalah ekonomi. Nah, basis inilah yang menjadi fondasi bagi superstruktur.
Nah, apa itu superstruktur? Bagian-bagiannya yaitu adalah agama, politik, dan ideologi. Di sini Karl Marx menyatakan bahwa ekonomi menjadi dasar bagi pembentukan struktur masyarakat. Oleh sebab itu, Karl Marx menyatakan bahwa agama tidak lain hanyalah akibat atau efek dari basis ekonomi. Nah, Marx menyatakan bahwa agama adalah akibat dari posisi masyarakat yang teralinasi secara ekonomi. Masyarakat yang teralinasi ini adalah kelas pekerja yang tidak memiliki faktor produksi apapun selain tenaga kerjanya saja. Nah, kehidupan yang tertindas ini akibat hubungan ekonomi yang tereksploitasi oleh kaum berjuis. Nah, menjadikan para pekerja ini memproyeksikan suatu ada, yaitu hal yang mampu menghapuskan semua penderitaan mereka. Nah, yang dimaksud ada ini, tanda kutip ada ini, adalah Tuhan. Menurut Marx, Tuhan adalah sosok yang maha kuasa, maha karya, maha kaya, maha kuat, dan maha sempurna, yang mampu mengakhiri ketertindasan kelas pekerja ini. Nah, di sini agama dianggap sebagai penghalang bagi kelas pekerja untuk sadar bahwa ketertindasan mereka bukanlah karena kuasa Tuhan atau karena takdir, akan tetapi karena relasi ekonomi yang tidak adil antara kelas pekerja dengan kelas berjuis. Nah, Marx secara keras mengkritik bahwa agama hanya meninabukkan atau meleha-leha kelas pekerja dengan segala doa dan pengharapan, sehingga kelas pekerja ini alih-alih berjuang untuk merebut kendali ekonomi dan mengubah relasi produksi, malah terperosok kepada impian dan pengharapan yang tidak kunjung nyata, yang menjadikan ketertindasan yang mereka alami saat ini adalah sebuah bentuk kegagalan dari agama menjadi yang untuk alat revolusi untuk menghapus ketertindasan. Selanjutnya adalah konsep teori alienasi agama menurut Karl Marx. Alienasi yang dimaksud Karl Marx di sini adalah mengeluarkan esensi yang ada pada dirinya, lalu menganggap apa yang dikeluarkan tadi sebagai suatu realitas baru yang bersifat asing dan melawan. Ada 4 bentuk alienasi yang dimaksudkan oleh Karl Marx. Salah satunya adalah buruh dalam sistem kapitalisme industri. Jadi buruh itu menghasilkan sesuatu yang entitas dalam dirinya, yang esensi dalam dirinya, yaitu produksi, hasil produksi. Tetapi hasil produksi tadi itu malah menjadi objek yang menentang dirinya sebagai sesuatu yang antagonis, karena produksi ini menjadi milik kaum borjuis yang diuntungkan dalam sistem kapitalisme industri. Lalu apa yang dimaksud dengan alienasi agama? Alienasi agama adalah agama sebagai realitas yang diciptakan manusia telah mengalienasi kesadaran manusia karena menundukkan manusia di bawah entitas suci yang diciptakannya, yakni agama. Secara sederhana, alienasi agama itu berarti manusia menciptakan agama, tetapi agama tidak pernah membuat kehidupan manusia menjadi lebih manusiawi.
Nah, konteks yang melatar belakangi Karl Marx untuk menghasilkan konsep ini adalah saat itu model keberagamaan yang dominan adalah menjadi alat kekuasaan yang menindas. Meskipun demikian, meskipun agama telah mengalienasi manusia, namun agama tetap menarik bagi kalangan manusia secara umum karena didasari oleh emosional manusia yang selama ini tertindas oleh sistem ekonomi, sehingga manusia mencari pelarian, yaitu agama. Adalah sesuatu yang tidak adil jika kaum borjuis bisa bahagia sesukanya dengan memanfaatkan hasil produksi yang dihasilkan oleh kaum proletar, sedangkan kaum proletar harus menunggu surga. Nah, Karl Marx lebih memilih untuk mengubah sistem tersebut daripada menunggu sesuatu yang tidak pasti, yaitu surga. Nah, pada intinya alienasi agama ini adalah kritik Karl Marx, karena eksistensi agama bukannya meningkatkan kualitas kemanusiaan, tapi justru dimanipulasi untuk memberikan legitimasi etis untuk mengeksploitasi dan menindas masyarakat miskin dan marginal. Agama mengalienasikan manusia dari diri dan kualitas sosial, sehingga dosa sosial dapat terjadi secara sistemik. Kritik Marx di atas bisa dijadikan untuk merekonstruksi teologi yang humanis yang mampu membebaskan dan mengemansipasi manusia dari segala belenggu. Demikian.